Dalam belajar ekonomi mikro, kita banyak membahas tentang jenis-jenis pasar. Ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar input, pasar output, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu pasar monopoli, yang akan dijelaskan video berikut ini. Ya, awas jatuh. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani. Kata monos yang artinya satu dan kata polein yang artinya menjual. Jika disatukan dari kata tersebut maka akan menjadi satu penjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual yang sering disebut sebagai monopolis atau penentu harga, yaitu price maker. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit jumlah barang yang diproduksi, maka akan semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari ataupun membuat barang substitusi, yaitu barang pengganti dari produk tersebut. Atau lebih buruknya lagi, mencari barangnya di pasar gelap atau black market. Setelah membahas tentang pengertian pasar monopoli, kita akan memasuki ciri-ciri pasar monopoli. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama adalah Adapun beberapa hal yang menjadi ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, industri satu perusahaan. Dari definisinya, diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Yang kedua, barang atau jasa tak punya pengganti. Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang juga tidak bisa digantikan oleh barang yang mirip. Nah, yang ketiga, sulit masuk ke dalam industri. Perusahaan tak bisa sembarang masuk ke dalam industri monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar, mulai dari yang bersifat legal yang biasanya berhubungan dengan pemerintah hingga finansial dan keuangan. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena hanya ada satu perusahaan di pasar ini, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Nah, yang kelima, tidak perlunya iklan. Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak perlu mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Mengapa tidak? Saat dibutuhkan, pembeli tidak punya pilihan lain selain menggunakan produk atau jasa perusahaan yang bersangkutan. Itulah ciri-ciri dari pasar monopoli. Baiklah, setelah kita mendengar dari teman saya yang telah menjelaskan ciri-ciri tentang pasar monopoli, saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar monopoli. Berikut beberapa kelebihan pasar monopoli. Di antaranya, 1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Monopoli yang diberikan pemerintah dalam bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan perusahaan. 2. Menjaga kestabilan ekonomi. Mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. 3. Melindungi hak kekayaan dari seorang individu. Mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi, meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan agar tetap laku di masyarakat. Nah, setelah mengetahui dari kelebihan pasar monopoli, sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari pasar monopoli. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yuk. 1. Perusahaan bisa bertindak dengan sewenang-wenangnya karena pasar monopoli dikuasai oleh seorang penjual dapat memberikan peluang bagi perusahaan tersebut dengan bertindak sewenang-wenangnya sehingga akan merugikan konsumen. 2. Perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual. Bahkan, perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Dan 3. Munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Salah satu kekurangan lain dari pasar monopoli adalah ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen dan pembeli.
Kondisi ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor monopoli. Pasar monopoli sebagai berikut. Dikutip dari buku Ajar Ekonomi Manajerial 2018 karangan Usap Sudrajat dan Suwaji, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya monopoli. Perusahaan menguasai sepenuhnya input atau faktor produksi tertentu. Perusahaan menguasai hak cipta atau hak paten yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama. Bisa jadi, perusahaan menurunkan biaya produksi dan menjual produknya dengan harga murah agar pelaku usaha lain tak bisa menyainginya. Selain itu, dilansir dari buku Pemasaran Hasil Perikanan 2017 oleh Zainal Abidin dan kawan-kawan, berikut beberapa alasan terjadinya monopoli. Pertama, tidak ada barang pengganti mutlak. Munculnya hambatan untuk memasuki pasar. Perusahaan punya kemampuan dan atau mengetahui khusus untuk mengelola produk. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi. Nah, setelah membahas pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan dan faktor-faktor yang terjadi di pasar monopoli, selanjutnya kita akan membahas bagaimana bentuk pasar monopoli itu sendiri. Nah, gimana sih bentuk pasar monopoli itu? Ya, akan dijelaskan video berikut ini. Untuk contoh pasar monopoli, yang pertama ada PT PLN, Perusahaan Listrik Negara. PT PLN merupakan suatu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk kebutuhan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum, sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Nah, yang terakhir ada PT Pertamina. PT Pertamina merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penambangan minyak dan gas. Peran PT Pertamina untuk Indonesia sangatlah penting, dikarenakan PT Pertamina menjadi pemasok bahan bakar terbesar di Indonesia selain dari PT swasta, yaitu Vivo dan Shell. Untuk kesimpulan dari pasar monopoli ini, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual, yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan juga telah ada larangan monopoli pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan orang banyak. Guys, bantuin mama jualan lagi yuk. Enggak ah,